Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada pagi hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami berterima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan pagi hari ini, sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami terlebih dahulu datang bersekutu dengan Engkau. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami renungkan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia seringkali memuja hal-hal yang besar, jabatan yang besar, pencapaian besar, pelayanan besar, dan hasil yang terlihat besar. Namun Tuhan Yesus justru memandang sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi melihat hati yang setia, bahkan dalam hal-hal kecil yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Ayat ini menegaskan prinsip penting dalam kerajaan Allah. Kesetiaan kecil membuka jalan bagi tanggung jawab besar. Tuhan menilai kesetiaan kita bukan dari besarnya pelayanan atau posisi kita, melainkan dari ketulusan dan konsistensi dalam hal-hal kecil yang Ia percayakan. Setia dalam hal kecil berarti tetap melakukan yang benar ketika tidak ada yang melihat. Setia berarti jujur meskipun orang lain tidak tahu. Setia berarti berdoa meskipun tidak ada yang memuji. Setia berarti tetap bekerja dengan hati meskipun hasilnya belum terlihat. Itulah hati seorang hamba yang sejati. Mari kita renungkan. Seberapa sering kita menyepelekan hal kecil? Kadang kita berpikir, ini cuma hal kecil, tidak apa-apa. Tapi bagi Tuhan, hal kecil itulah ujian bagi hati kita. Dari hal kecil Tuhan melihat apakah kita bisa dipercaya untuk hal yang lebih besar. Ketika seseorang dipercaya menjaga uang jemaat walau kecil, tetapi ia mengelolanya dengan takut akan Tuhan, itulah kesetiaan. Ketika seorang ibu setia berdoa setiap pagi untuk anak-anaknya, walau tidak terlihat orang, itulah kesetiaan. Ketika kita mengampuni meski orang tidak berubah, itu juga bentuk kesetiaan. Kesetiaan bukan tentang hasil yang besar, tapi tentang konsistensi hati untuk tetap taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, tetapi untuk tetap setia. Terkadang hal kecil yang kita lakukan dengan setia justru menjadi benih yang besar bagi masa depan kita. Sama seperti seorang petani yang menanam benih kecil. Ia percaya bahwa dari benih kecil itu akan tumbuh hasil besar pada waktunya.
Demikian juga kesetiaan kita hari ini. Mungkin kecil di mata manusia, tetapi besar di mata Tuhan. Dalam pelayanan, Tuhan juga menguji kesetiaan kita. Banyak orang ingin dipakai dalam hal-hal besar, tetapi lupa bahwa sebelum diberi tanggung jawab besar, kita harus lulus dalam hal kecil. Tuhan akan memeriksa bagaimana kita memperlakukan waktu, bagaimana kita melayani, bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita memperlakukan sesama, bahkan bagaimana kita berbicara setiap hari. Semua itu adalah ujian kecil dari Tuhan untuk melihat apakah kita layak menerima tanggung jawab yang lebih besar. Lihatlah kehidupan Yesus sendiri. Ia datang ke dunia bukan dalam kemegahan, tetapi dalam kesederhanaan. Ia memulai pelayanannya bukan di istana, tetapi di desa kecil, di tengah orang-orang biasa. Namun dalam setiap langkahnya, Yesus hidup dalam ketaatan penuh. Kesetiaannya kepada kehendak Bapa membuat dia rela menempuh salib. Dan dari kesetiaan itulah keselamatan bagi kita dilahirkan. Jadi jangan remehkan hal kecil, karena dari hal kecil Tuhan seringkali memulai pekerjaan besar. Kesetiaan dalam hal kecil juga berarti tidak berubah ketika tidak diperhatikan. Ada orang yang rajin ketika dilihat, tetapi santai ketika tidak diawasi. Namun orang yang setia tetap sama, karena ia bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia." Inilah rahasia orang-orang yang dipromosikan Tuhan. Mereka setia dalam hal yang tidak terlihat. Mungkin pagi ini saudara merasa pelayanan saudara kecil, pekerjaan saudara tidak dihargai, atau jerih payah saudara tidak dilihat orang. Jangan kecewa. Tuhan melihat setiap tetes keringat saudara. Tuhan menghitung setiap kesetiaan saudara. Dan pada waktunya, Tuhan akan membukakan pintu yang lebih besar bagi saudara. Yang penting bukan seberapa besar panggungnya, tetapi seberapa besar hati yang setia di baliknya. Kesetiaan adalah jalan menuju kepercayaan. Seseorang yang setia dalam hal kecil, pada waktunya akan dipercayakan hal besar, karena Tuhan tahu ia bisa dipercaya. Sebaliknya, orang yang tidak setia dalam hal kecil tidak akan siap ketika diberikan hal besar, sebab ia belum belajar tanggung jawab dari hal kecil. Maka hari ini, mari kita memulai dengan kesetiaan. Setia berdoa meski singkat, setia membaca firman meski hanya 1 pasal, setia bersyukur meski keadaan belum sempurna, setia bekerja dengan jujur meski tidak ada yang melihat, setia mengasihi meski tidak dibalas. Hal-hal kecil inilah yang membangun karakter besar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia bisa berubah, tetapi prinsip Tuhan tetap sama, yaitu kesetiaan kecil membawa kepercayaan besar. Dan ketika kita hidup setia hari demi hari, kita sedang menabur sesuatu yang kelak akan dituai dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau sudah mengingatkan kami
bahwa setiap hal kecil dalam hidup ini berharga di mata-Mu. Ajar kami untuk tidak mengabaikan hal-hal kecil yang Engkau percayakan kepada kami, baik dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami untuk tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang melihat, karena kami tahu Engkau selalu memperhatikan. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hari ini dengan hati yang tulus dan sikap yang benar. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memampukan kami. Kami serahkan kehidupan pribadi kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Tuhan yang akan menyelesaikannya. Engkau Tuhan kami yang baik, yang tidak akan membiarkan kami. Kami berdoa bagi yang sakit, nyatakanlah kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dengan kesehatan dan kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, akan kami pakai untuk memuliakan Engkau. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, dan dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Sampai berjumpa kembali nanti dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.